Jadi waktu dulu kan kita ada acara misteri ya. Itu medio 2000-an awal di TV Antv, saya ingat gue. Ya itu. Oh iya, yang Percaya nggak percaya? Ya, nah, nggak apa-apa. nggak apa-apa Sama- Mas, nggak apa-apa. ya? Almarhum Pak Leo waktu itu. sama Om Harsya. Sama harus ya. Betul. Pada saat acara percaya nggak percaya, Pak Leo ngejelasin di sini ada apa, dia breakdown dulu semuanya. Ya di Nerawang tuh kan. Nerawang semua. Di depan ternyata Pohon Beringin 2 itu adalah kerajaan, pintu gerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes sir. Alright, kita kembali mau berbincang malam hari ini. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman Kliwon sebelumnya ya. Sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Oke, sebelum kita ngobrol sama narasumber kita malam hari ini, silakan tonton yang mau lewat satu ini. Ini. Alright, jadi karena permintaannya banyak sekali nih dari teman Kliwon yang ingin memiliki merchandise dari Ngabuburor, akhirnya kami juga memproduksi merchandise Ngabuburor. Ada 3 item yang dapat kalian miliki. Yang pertama ada korek ada korek Ngabuburor. Ada apa lagi bro? Ada keychain Ngabuburor. Oh, tuh gantungan buat motor, kunci motor ya atau kunci mobil. Apa aja lah. Dan terakhir lanyard Ngabuburor. Jadi buat yang nggak kebagian pre-order t-shirt Ngabuburor, jangan bersedih hati, kalian bisa memiliki 3 item ini. Silakan langsung lihat di Instagram @pasarmalamkliwon atau Tokopedia Pasar Malam Kliwon. Let's go. Yo. Nah, itu iklan dari kita baru. Cuman Yoi. kalau misalnya iklan yang ketanam bukan maunya kita itu. Iya, kita juga kadang mau gimana? Iya, lu marah sama YouTube-nya. Ya, oke, selamat datang Mas Indra. Halo, Mas Mantap. Danu, Mas Bimo. Mas Thank Indra, ini salah satu teman Kliwon abadi. Oh, sedap. Abang-abangan since day one. Yoi. Fun Thank fact-nya, Mas Indra ini selain jadi teman Kliwon, tapi beliau juga orang di balik beberapa Ngabuburornya PMK bisa terselenggara. Lo bener lah. Iya Terima dong. kasih. Kepercayaannya. Gitu Dari dia. teman Kliwon jadi partner. Nah, Sekarang jadi narasumber. kok menurun ya prestasinya? Enggak, karena enggak ketemu-temu waktunya. Bener. Udah 5 tahun baru kesampaian di tahun kelima. Betul. Gitu ya. Dan Mas Indra ini adalah orang di balik banyak brand-brand F&B di Jakarta yang keren-keren. Yang gaul-gaul yang Nah, kamu itu. makan. Nah, otaknya juga Mas Indra nih salah Iya, satu. ngeri. Keren. Oke, tapi kita nggak mau membahas F&B, kita mau bahas seperti biasa pengalaman supranatural atau pengalaman horor atau apapun itu yang dialami sama kebetulan Mas Indra di sini ya. Ya. Gitu. Betul. Apa tuh Mas kalau boleh tahu? Ini backgroundnya berarti di daerah rumah lo ya? Di daerah rumah gue waktu gue kecil. Jadi itu medio 90 sampai 2000-an awal sih gue. Oke. Beneran abang-abangan kan? Oke, silakan Mas Indra. Oke, jadi gue tuh dulu tinggal di Bogor. Jadi dari tahun 87 sampai sekitaran tahun 2005 itu. Nah, pada saat itu tuh gue masih kecil dan masih banyak, belum seperti sekarang lah. Contohnya mungkin belum banyak gedung-gedung kayak gitulah ya intinya gitu. Nah, di pada tahun berjalannya waktu itu tuh emang di saat gua kecil terutama TK sama SD, gue tuh banyak beberapa kali ngalamin kejadian-kejadian yang menurut gua nggak logis gitu ya. Salah satunya mungkin dari beberapa nanti yang gue bisa ceritain itu nanti ada di akhir kali ya, gua ceritain kenapa ternyata tuh tempat wah gila, nggak nyangka banget gitu. Mungkin kalau gue boleh spill dikit, gue salah satu yang tinggal di asrama, tapi gue nggak bisa sebut instansinya apa. Tapi salah satu di instansi pegawai negeri sipil yang ada di daerah Bogor gitu. Nah, singkat cerita, kalau gue pribadi itu pernah ngalamin pada saat gue TK
itu mungkin TK atau SD kelas 1. Yang pertama itu gue bareng nyokap gue, temen gue sama nyokapnya, jadi berempat. Itu kita habis pulang dari makan malam. Gue inget banget waktu itu gerimis. Gue ngelewatin TK gue sama SD itu dia barengan gitu, Mas. Jadi sebelah-sebelahan. Abis kita ngelewatin itu, kok kayak ada suara orang nangis. Nah, pada awalnya kita nyangka, wah ini mungkin penjaga TK atau SD gue gitu. Tapi pas kita sudah lewat, akhirnya kita baru sadar kalau itu nggak ada orang, sama sekali. Itu yang pertama. Selanjutnya nyambung ternyata. Setelahnya gua TK dan SD di situ, lama-lama kejadian-kejadian makin aneh. Dan yang menurut gue lumayan masih jadi ingatan gue sampai saat ini, ada pada saat gua belajar di jam pelajaran gitu ya. Di jam pelajaran gua masuk pulang siang gitu. Gua nemuin satu kejadian yang menurut gue nggak masuk akal. Jadi di belakang SD itu, di kelas itu ada foto-foto pahlawan biasanya zaman dulu itu. Benar. Kalau lu ingat, Mas, dipajang gitu ya. Ada pahlawan, yang ada pahlawan revolusi dan lain-lain. Nah, pada saat itu gue udah mau pulang, sekitar mungkin jam 1 siang. Waktu itu gue SD kelas 3 atau 4. Itu lukisan matanya kedip sendiri. Ini yang lihat lu sendiri? Maksudnya apakah rame-rame atau ada teman lu yang lihat juga? Bertiga. Temen gue masih hidup sekarang, duanya lagi. Yang satu, dua-duanya masih hidup. Oh. Jadi gimana? Kita kan mau pulang. Jadi mau pulang, kita lagi ngambil tas ke belakang. Karena duduk gue tuh di tengah dulu, Mas. Bukan di paling belakang. Kalau belakang kan tembok kan. Jadi pas gua ngadep ke belakang, loh. Dan serempak. Kita ngelihat ke atas, loh. Kok gerak? Dan geraknya itu ada sekitar 5 detikan. Gerak tuh kedip 5 detikan gitu. Nah, itu sampai sekarang yang bikin gua trauma. Gua enggak tahu temen gua 2 lagi ya, maksudnya trauma apa enggak. Kalau gue udah trauma ngelihat lukisan pahlawan. Karena kejadian itu. Jadi pahlawan perempuan lah ya. Gue gak bisa sebut namanya, gak usah lah ya. Maksud gue tapi gue sampai sekarang gue selalu takut sama pahlawan itu, sama pahlawan revolusi. Gue udah takut ya, karena jadi core memory lu pas di sekolah itu ya. Betul. Itu gue kelas 3 SD lah waktu itu. Nah itu di SD waktu itu gue. Anyway, ada berapa foto, Mas, kalau boleh tahu? Punten. Pahlawan revolusi kalau gak salah ada 7. Benar. Plus satu pahlawan perempuan. Jajar itu kedip semua tuh? Enggak, satu doang. Yang perempuan. Yang perempuan aja? Iya. Dan posisinya tuh gini, Mas. Si pahlawan revolusinya tuh displaynya gini. Iya. Yang cewek tuh di tengah. Iya, dia agak nge-curve terus yang cewek di tengah gitu ya. Betul. Iya. Nah, itu yang bikin gua sampai sekarang gua enggak berani untuk ngelihat foto pahlawan, even di buku atau gue nggak berani. Apapun, gue udah trauma. Di duit? Kebetulan nggak ada. Gue lupa deh. Nanti deh habis ini coba kita cek ya. Apakah pernah ada di duit itu nggak pahlawan? Oh iya benar. Iya. Gue nggak gitu. Ya gue kira lo punten, maksudnya bukan cuman pahlawan revolusi dan satu ini semuanya. Enggak semuanya pahlawan lo jadi trauma kan? Enggak. Oh iya. Cuman satu itu aja sih yang bikin gue. Karena berbekas. Betul. Benar. Responnya apa temen lu yang lain pas kabur? Lari gitu. Teriak lari. Karena itu tuh 2 temen cowok gue itu ngelihat juga, karena gue juga kayak, apaan tuh? Maksudnya kayak ada apa? Kok bisa begitu ya? Kayak gitu. Jadi dia balik badan juga kabur. Itu bukan? Wah, iya lagi. Iya benar. Benar ya? Benar. Ada kan di ada. uang, iya. Benar. Seingat gua ada dia, pernah ada beliau. Nah, itu main yang ngebekas dan sampai sekarang pun gue takut. Jujur.
Oke, itu pengalaman kedua berarti. Yes. Yang pertama tuh lu dengar suara nangis lah ya, nggak ada sosok. biasa. Yang kedua tuh lu ngelihat foto pahlawan yang kedip gitu Kedip. ya. Betul. Habis itu ada lagi masih di sekolah. Ada. Jadi sebenarnya itu sekolah, kalau gue bisa gambarin denahnya, ada TK, ada sekolah, dan sebelah rumah sakit. TK, SD sama rumah sakit. Rumah sakit. Kayak sebutnya bukan puskesmas dulu tuh. Kalau di gue sebutnya tuh dulu keramsal. Apa tuh? Dia kayak puskesmas tapi yang instansi gitu loh, Mas. Jadi khusus yang kayak RS kecil. Iya, dan Keramsal. masih dalam satu komplek perumahan. Benar. Kan ada fasilitas Iya. ya. Nah, kayak gitu ada keramsal namanya. Keramsal. Betul. Nah, keramsal itu peninggalan Belanda. Termasuk gedung-gedungnya kayak barak, militer, dan lain-lain itu dari zaman Belanda. Oke. Sejarahnya ya, kayak gitu. Kalau pada saat itu gue ngalamin biasa ya. Kita kan waktu masih itu udah gue SMA kayaknya deh. SMA SMP masih nongkrong bareng sama teman-teman, pulang malam, pulang jam 1 dan lain-lain. Pada suatu hari gue pulang itu waktu itu masih ojek kita. Jadi dari depan ke dalam komplek itu kan lumayan jauh sebenarnya. Jadi naik ojek, kita belum bawa kendaraan sendiri karena belum boleh waktu itu di peraturan di dalam komplek gue itu nggak boleh di bawah 17 tahun tuh nggak boleh bawa kendaraan. Ya. Motor pun nggak boleh. Betul. Gitu. Alkisah, gue pulang malam jalan kaki ngelewatin TK SD gue dan si keramsal itu. Nah, yang gue lihat pada saat itu adalah bayangan perempuan dengan menggendong bayi. Gue merinding. Siluet atau gimana tuh, Mas? Kayak sorry kalau lu gini dia berdiri. Bayangan. Bayangan. Iya, bayangan. Iya. Gue merinding. Iya. Itu gitu. Nah, gue tak kira tanya ke temen gue yang rumahnya depan-depanan di situ. Depan-depanan. Jadi ada ini keramsal, ini jalan raya ya, bukan jalan raya, jalan komplek lah ya. Jalan biasa lah. Di sini tuh udah rumah berjejer, Mas. Oke. Oke. Iya. Gua tanya, kebetulan dia punya om yang memang suka begadang, dalam tanda kutip dia pulangnya malam, karena dia security di sebuah hiburan malam Oke. di daerah sana. Gua tanya, Om, gue kemarin ngelihat ini itu siapa ya? Apakah anak-anak ada yang nongkrong? Apakah ada yang baru lahiran dan lain-lain di keramsal? Lu emang nggak tahu itu keramsal udah tutup? Jadi gue nggak tahu itu keramsal udah tutup. Kenapa? Karena gue masa nggak tahu memang si keramsal itu tuh ternyata udah nggak beroperasi. Udah sekitar 6 bulanan ditutup. Oh. Nah, di dalam ruangannya itu ada si sosok itu. Gua tanya, gua ngelihat ada cewek kayak gendong bayi, itu literally bener bayi, karena gua denger suara nangisnya. Itu orang atau ada yang lahiran di situ? Itu udah nggak beroperasi selama 6 bulan lalu. Itu udah gue sering lihat. Oh, lu ngeliat juga. Omnya nih. Omnya. Masih hidup juga tuh orang sekarang. Nah, gue tanya itu siapa? Itu dia emang di situ, tempatnya di situ. Dia dulu noni Belanda yang keguguran waktu dia melahirkan. Gue merinding lagi. Oh. Tapi lu kan nggak ngelihat wujudnya kan ya, Mas ya? Bener. Yang ngelihat wujudnya ternyata si omnya itu. Bahkan gue relate dari situ, bener. Ciri-cirinya kayak gimana? Kalau yang dari siluet gue itu rambutnya agak sebahu, nggak panjang banget, nggak sebahu kelihatan, karena dia agak ngegerai gini, nu. Sudah, nu. Rambutnya. Dia agak mainin gerai tapi tangannya megang. Kalau rambutnya gerai sambil dia gini. Ada suara tangisan bayi. Sambil dia jalan begini. Ditimang gitu ya. Ditimang, kelihatan banget. Soalnya
kepala bayinya itu gue kelihatan kayak bulat gitu di sini. Iya, benar. Itu sih yang gue langsung konfirmasi, gue tanya ini apa sih gitu. Ternyata dia sering diliatin. Nah, menurut penuturan omnya tuh tahu dari mana kalau itu noni Belanda dan itu keguguran? Karena dia pernah diliatin sendiri. Dia cerita akhirnya ke gue. Dia bukan maksudnya bukan kayak mungkin kuntilanak kita nyebutnya ya, yang lokal gitu ya. Tapi dia benar kayak bule. Rambutnya agak pirang. Anaknya tuh kayak baru lahiran. Sorry, maaf. Kalau kita baru lahiran, misalkan ada istri gitu ya, pas keluar anak ada darah. Iya. Pas lahiran normal misalnya sih. Dia bilang kayak gitu. Itu darah, masih ada darah. Dan bajunya itu bunga-bunga. Bukan putih, tapi bunga-bunga lebih ke krem. Dan itu ada bercaknya di sini. Si omnya itu ditampakin sosok itu. Yes. Makanya dia mengambil kesimpulan kalau ini sosok noni Belanda yang dulu pernah keguguran ya di sini. Betul. Dan wafat gitu ya, atau gimana lah ceritanya. Konklusinya sih dia bilang keguguran. Iya. Konklusinya gitu. Karena kan biasanya ya. Berarti ini masih asumsi omnya. Gue Betul. kira omnya nih udah sempet nanya nih ke siapa gitu ya. Iya, yang mungkin dulu kerja di situ atau Ya. dari kakeknya atau gimana. Benar. Karena biasanya cerita-cerita yang kayak gini outputnya keguguran, bukan karena keguguran tuh bisa aja kan lagi mengandung bener. dibunuh gitu kan. Iya. Biasanya kayak gitu. Itu sih. Jadi meninggal bersama bayinya atau bayinya Benar. diambil saat masa perang gitu-gitu tuh. Iya. Iya. Gitu sih yang Oke. gue lumayan. Gue langsung dari situ sih gue nggak berani lagi ya. Lewat situ. Jalan kaki. Jalan kaki. Situ gue nggak berani. Jalan cepet lah berarti lewat situ. Iya, atau Gue jalan lebih baik muter. atau jalan mundur. Lebih aman. Undur-undur. Iya gitu. Tadi lu berarti umur berapa Mas pas lewat situ jalan kaki? Ke 2002an berarti mungkin Udah sekitar SMA ya? SMA kelas 1 atau sampai kelas 3 lah atau kelas 1. Udah remaja nih berarti Wah, nih. Udah karena lewat fase SD tadi ya. Benar, udah lewat fase SD gitu. Karena dan ternyata yang gue baru tahu nih Mas, setelah kejadian itu ternyata tukang ojek di komplek gue tuh emang sering digangguin. Sama? Sosok itu Sosok yang sama? sama. Oh. Sama. Dia bukan numpang, dia disangka orang itu penumpang kayak urban legend. Iya. Jadi urban legend. Di urban legend. Dia tiba-tiba hilang dan adanya di belakang, karena komplek gue tuh luas, dari depan ke ujung tuh ada sekitar 5 km ke dalam ya. Kalau komplek kayak gitu. Di belakang tuh ada pohon juga. Nah itu banyak terjadi. Itu udah sering sih, udah jadi. Jadi dia naik, terus ntar tiba-tiba di tengah jalan ngilang. Biasanya di pohon. Oh. Kakeknya begitu-gitulah. Oke. Ini masih ada nggak sih Mas kompleknya sampai sekarang? Ada. Masih ada? Masih. Oh, lo berarti sebutan Kramsal ini untuk mungkin ada teman Kliwon yang tinggal di komplek itu Bisa jadi tahu. bisa jadi tahu. Iya. Bisa jadi Karena tahu. sebutannya nggak begitu umum ya. Betul. Iya. Kramsal. Oke. Itu sering tuh. Berarti si itu tukang ojek. si Mbak ini jadi urban legend di sana. Jadi Biasanya lumayan tuh jadi dikasih urban nama. Biasanya tuh dikasih nama sama warga sekitar. Ada yang ngasih nama gitu nggak, julukan? Cuma yang gue tahu sih dari dulu ya, karena gue cabut kan 2005 ya. Itu noni Belanda Si sih. Noni aja gitu ya. Si Standar noni sih. masih. Standar, nggak ada yang nama itu. Itu gitu sih. Oke, itu akhirnya lo dikasih lihat penampakan gitu ya, meskipun Benar. berbentuk bayangan cuman jelas gitu ya. Jelas banget. Imagery-nya gitu Ya. ya. Siluetnya jelas, terus suaranya tuh jelas, suara bayinya ya. Gue juga sebenarnya agak nggak percaya. Sebenarnya gue tuh skeptis Mas dari dulu gue. Jujur. Soal itu tuh gue skeptis. Ya udah aja gitu. Lo kalau emang muncul keluar ya udah gitu. Tapi semenjak beberapa kali gue inget kok kayaknya lebih serem menurut gue ya. Lebih serem yang gue nggak tahu nih dia siapa lagi. Maksudnya nggak diliatin langsung gitu. Oh, paham gue. Mendingan lu ngeliat langsung daripada Lu kalau suara tipis-tipis doang, ya. suara doang Mas. Kadang kayak gitu gue Bau kayak anyir tuh juga tuh kadang bisa jadi ya. tiba-tiba bem atau bau lah atau apapun Wangi, bau tuh juga. iya. Intimidatif sekali. Benar.
Oke, akhirnya lo menemukan fakta kalau di komplek lo ini ternyata menyimpan sebuah rahasia yang beririsan sama dunia supernatural. Betul. Akhirnya gue nemuin fakta gara-gara itu juga nggak sengaja, Mas. Jadi waktu dulu kan kita ada acara misteri ya. Itu medio 2000-an awal. Boleh nyebut nama Boleh, TV boleh. nggak sih? Boleh. Di TV-nya aja, di TV. Di TV Antv. Saya ingat gue. Ya itu. Oh iya, yang Percaya nggak percaya? Ya. Nah, Nggak apa-apa. nggak apa-apa Sama- Mas, nggak sama apa-apa. apa ya? Almarhum Pak Leo, waktu itu. sama Om Harsya. Harus ya. Betul. Jadi pada saat itu gue juga kaget ternyata dia liputan di sana yang dimana komplek gue itu kalau gue bisa sedikit lagi ngejelasin untuk denahnya adalah di depan gerbang itu masuk ke dalam ada lapangan bola dan bawahnya lapangan tembak. Lapangan tembak itu panjangnya sekitar mungkin 2-3 km dan berbukit-bukit. Oke. Karena untuk menghindari si pelurunya. Iya. Kalau nyasar, nyasar, karena itu peluru beneran. Ada peluru namanya gue lupa ya, peluru karet kalau nggak salah. Peluru karet dan peluru tajam. Iya. Nyebutnya gue dulu gitu. Iya. Sekarang juga sama. Sama. Agak berubah nama peluru mah. Peluru apa? Peluru kendali, rudal. Peluru karet, peluru tajam. Iya sama itu sampai sekarang juga Lu masih. serius gitu loh. Kalau di zaman gua ada Itu peluru karet udah dan peluru Sama ya tajam padahal ya. seakan beda gitu Akan sekarang. beda, sekarang ada peluru Peluru satu tua apa? lagi mas. Ada orang begini. Aduh. Terus akhirnya Akhirnya mereka liputan. Ternyata di ada itu tuh ada 2 pohon beringin di mana? di atas jadi lapangan bola, bawahnya itu lapangan tembak. Jadi ujung di ujungnya itu ada pohon beringin Ada 2 pohon beringin. besar. Heeh. Nah, 2 pohon beringin itu yang ternyata pada saat liputan gue baru tahu itu tempat gue main. Tempat gue main kayak anak kecil biasa ya. Iya. Main ayunan dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah, pada saat acara percaya nggak percaya, Pak Leong ngejelasin di sini ada apa, dia breakdown dulu semuanya. Ya di Nerawang tuh kan. Nerawang semua. Di depan ternyata pohon beringin 2 itu adalah kerajaan, pintu gerbang. Oh, ini menurut penuturan Pak Leo ya. Menurut almarhum penuturan ya? Pak Leo, almarhum, itu kerajaan bahasanya kerajaan Dedemit atau siluman, gua nggak tahu lah. Itu 2 pintu gerbang dijaga sama buto ijo. Oke. Yang menurut penuturan Pak Leo itu dia tingginya sekitar 2-3 meter, badannya agak gemuk kayak Hulk lah. Iya. Ya, ijo, gede banget. Nah, itu di situ. Di bawah lapangan tembak itu semua makhluk-makhluk yang tadi ada yang gue jelasin, dia di situ. Teman-temannya lah. Jadi base dia udah nempatin Bersemayam di tapi lapangan kebanyakan di tembak lapangan itu. tembak itu. Jadi semua ada di situ, yang dimana gue nggak kaget karena di atas itu sebenarnya ada barak juga mas. Itu kalau lu ada sebut nggak apa-apa ya, polisi baru untuk lu abis pendidikan, ditempatinnya di barak. Itu udah makanan sehari-hari. Iya. Kayak ada yang mandi nggak ada orangnya. Iya. Ada yang tiba-tiba diumpetin, ditaksir juga ada, ditaksir kayak begitu, makhluk-makhluk kayak gitu. Kita gitu. kayak pernah deh dapat cerita dari komplek ini nih di apa namanya submission dari teman Kliwon gitu. Oh iya. Seingat gue tuh pernah deh ada cerita dari komplek yang sama. Dilihat dari apa tadi ya, layout dan pengalaman-pengalaman yang dialamin sama orang di situ gitu. Cuma nggak tahu apakah kompleknya sama. Karena cuma daerahnya sama. Karena kalau di Bogor mungkin ada banyak nggak sih komplek-komplek instansi begini? Ada Kalau lebih dari satu? Tergantung satuan. Betul. Oh ya, kalau Iya. itu. Setahu gue itu ada 2. Nah, Yang satu di Sukasari, yang satu lagi di Kedung Halang. Oke, ya udah cukup ya. itu maksud gua paling Iya. bisa kedetek nih gitu. Iya. Iya. Setahu gue ada Oke. 2. Itu Pak Leo akhirnya di dalam program percaya nggak percaya itu dia menjelaskan gitu ya. Menjelaskan. Kalau di komplek lo itu adalah kerajaan siluman yang Betul. gerbangnya tadi di lapangan di pohon beringin. 2 pohon beringin 2 tadi. pohon beringin itu. Jadi si kerajaan itu di lapangan tembak itu.
Oh, oke. Diapitnya sama Pohon Beringin. Pohon Beringin. Gue terakhir ke sana itu mungkin sekitaran 2 sampai 3 tahun lalu kalau nggak salah. Yang gue tahu lapangan bolanya itu udah jadi rumah susun. Rumah susun untuk para Ya baru ya, yang baru lah. ya. Kayak gitu. Nah, lapangan tembaknya gue nggak ngeh kalau itu udah diratain atau nggak, karena tuh leveling gitu lah. Iya. Ya. Bener kata Danu, kayaknya mungkin ini ya sama ya, karena dia juga menyebutkan ada lapangan bola waktu itu kalau nggak salah. Udah pernah kita bacain belum sih? Apa? Yang cerita yang di Bogor itu, yang komplek itu kan? Ya kayaknya. Itu yang ada pocong nyundul mobil itu loh, itu di Bogor kan? Oh iya. Betul. Iya. Apa di Bandung? Kayak Bogor deh. Iya, gue inget kok ada cerita bener dari Bogor, terus komplek instansi kayak gini gitu. Tuh. Lu out 2005 berarti dari Gue situ. out 2005. Gitu. Itu lumayan ya, bertahun-tahun sih banyak lah urban legend. Maksud gue dari bokapnya temen gue, dari temen gue kayak gitu udah lumayan banyak tukang penuturan ojek. ini. Tukang ojek tuh udah, apalagi tukang ojek yang baru-baru, Mas. Jadi lu nggak tahu daerah kan? Oh. Dia nggak tahu itu siapa. Tapi kan ditumpangin. tukang ojek baru kan biasanya ini tahu lah daerah situ. Kan tukang ojek gak sembarangan gitu dari luar gitu. Biasanya yang ngikut, Mas. Oh, bawaan temennya siapa dari kampung dari gitu. Oh iya. Gitu. Oke, tapi gue jadi kepikiran sih sesuatu yang diapit 2 Beringin tuh kayaknya memiliki ininya sendiri ya, aura. Bukan. Ya, aman jelas. Iya. Iya benar. Sesuatu yang diapit Beringin tuh enggak sadis. Aman. Kuat dan adem. Iya. Gitu. Kagak, maksud gua kayak punya ininya sendiri lah, auranya sendiri gitu, kayak di Alkit gitu ya. Kayak ya misalnya alun-alun kidul, atau ya kalau kita lagi ngomongin atau baca cerita horor kan, makam ini diapit 2 pohon beringin, ataukah ini sebuah coincidence atau apa gitu ya. Pokoknya kayak di tengah-tengahnya pohon beringin tuh jadi tempat pertapaan lah atau apa gitu. Dan sekarang jadi kerajaan setan. Wah. Berawal dari Udah. Oke, ada lagi Mas Indra yang bisa lu share ke teman Kliwon? Paling yang terakhir itu yang menurut gua juga lumayan, tapi ini bukan yang ngalamin, bukan gue. Ini teman-teman gua sendiri yang masih hidup juga, mereka untuk dikonfirmasi dan lain-lain. Jadi di daerah situ juga ada yayasan. Yayasan itu untuk anak-anak yang ibu atau bapaknya meninggal pada saat tugas, terutama bapaknya. Benar. Ya, jadi cuma misalkan ibunya masih ada, dia tinggal di situ. Di satu komplek yayasan itu ada beberapa mes, tapi yang paling serem itu yang mes cowok. Jadi ada mes cowok, mes cewek, sama kan ada yang orang tua ibu-ibunya doang gitu. Yang paling serem tuh yang cowok. Nah itu menurut banyak pengakuan teman-teman gue di situ yang tinggal di situ, hampir tiap Selasa malam, gue nggak tahu kenapa itu katanya kejadiannya tiap Selasa malam. Itu di berarti Selasa malam tuh malam hari Selasa malamnya atau Senin ya, gue lupa. Selasa malam ya berarti malam Rabu. Malam Rabu, betul. Berarti malam Rabu itu selalu air jam 11 malam nyala, dimatiin nyala, dimatiin nyala. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ada suara derap kaki dari kayak prajurit. Sorry, benar. Itu selalu ada brek. Itu dari jam 11 sampai jam 2. Rutin. Itu selalu rutin. Yang lebih lucu lagi, menurut gue lucu, kenapa lu kayak ada timeline ya menurut gue. Kalau itu keran mati, itu suara ada. Suara derap tadi. Betul. Oh. Nanti selang jeda berikut kerannya bunyi lagi, derap suaranya nggak ada. Jadi kayak ganti-gantian gitu. Ganti-gantian. Silih berganti. Betul. Yang terakhir yang teman gue dilihat, dan dia langsung udah nggak berani
lagi untuk tidur malam-malam dan nongkrong. Ternyata itu dari sini doang. Apanya itu Min? Apanya itu Min? Sosok, ada Sosoknya. sosok. Berbaris berlima di belakang. Ada beberapa, gue merinding. Nggak ada badannya ke atas. Oh, kaki doang. Jadi ada kayak ada pasukan gitu ya. 5 orang tapi cuma dari perut ke bawah. Mondar-mandir jalan gitu. Brek-brek barengan. Mati lu. Berhentinya kapan tuh Mas? Itu kali pas keran nyala dia berhenti. Kan keran itu keran mati nyala. Betul. Sampai berapa lama begitu Kalau sampai airnya habis? Menurut penuturan temen gue yang pernah diliatin itu, dia biasanya jam 1 jam 2 nanti itu keran berhenti sendiri. Trapeknya udah nggak ada. Jadi selalu ada yang ngecek ke kamar mandi, Mas. Dia ogah banget gue begitu. Selalu ada yang ngecek ke kamar mandi, dimatiin. Karena kita dimarahin kalau kan keran air bunyi terus, siapa yang ini biasanya dimarahin buang air gitu kan. Agar gantian. Jadi yang mati-matiin itu gantian. Terakhir ya temen gue yang ngelihat di kaca gitu. Nggak ada. Ya cuma ke bawah doang. Iya, ini korup kali datanya. Kok Jadi setengah doang ke installnya. pakai celana panjang tuh ya. Pakai celana panjang. Pakai, kalau nggak salah gue lupa ya, namanya PDH atau PDL ya sepatunya. PDL. 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 Nah, terus celana itu kayak celana kargo gitu kan. Ya, kurang lebih. Celana kargo. Ya warna standar. Gue kalau nggak salah tuh warna hijau atau krem zaman dulu sih. Yang dia bilang, makanya gue lumayan bener kalau dibilang ini bangunan, mungkin ini bangunan udah puluhan tahun dari dulu gitu. Semua bangunan yang di situ gitu. Ya. Gitu sih. Jadi gua nggak tahu sih sampai sekarang masih ada nggak itu si yayasan udah diratain atau diganti apa, gue belum tahu sih. Ya. Gitu. Oke, wah semua ceritanya ternyata latarnya di komplek yang sama ya. Benar. Banyak banget ceritanya nih. Ih, barak gue tuh juga males gue sebenarnya sama barak. Maksud gue itu jadi salah satu tempat yang juga nggak pengen gue, karena gue trauma waktu itu ikut pelatihan gitu, tidur di barak, pas bangun kagak ada teman-teman gue. Kan barak tuh kan panjang ya, panjangnya barak lo 10 bed lah, betul, gitu kan. Ternyata pada keluar bakar-bakaran aja gitu. Cuman gue traumatis banget gitu kan, pas ngeliat bangun kosong. Teriak pak gue gitu. Kalau 10 berarti barak kecil tuh. Ya, biasanya ada yang lebih gede lagi kan. Maksudnya kan 10-10-nya juga males lah ngeliat. Berarti 20 tuh bed. Iya kan ada pada depan gitu kan. Lu tiba ngeliat kosong, ogah juga pak. Mana gitu. plong begitu kan. Bener. Iya, kita juga berapa kali dapat cerita mistis dari barak-barak pelatihan kayak gitu tuh. Iya. Bener. Jadi momok juga tuh. Oke, kalau begitu Mas Indra, thank you so much udah sharing-sharing ke PMK. Sama-sama. Makasih banyak juga buat supportnya selama ini ya buat PMK ya. Support terus. Oke. Ya, oke. Itu 2022 ya Mas ya tadi kejadian ya. Kurang lebih. Kalau sekarang ada lihat kayak gini-gini nggak usah ditegur Mas. Nanti disautin lo. Woi, gitu. Bencong. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.